Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldio Dharma Putra, NIM 02011 3818 23436 dari kelas Ilmu Perundang-undangan kelas A. Saya akan menjelaskan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengertian asas hukum merupakan unsur yang penting sebuah peraturan hukum. Asas menjadi dasar atau petunjuk dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada asas-asas hukum yang telah digariskan. Istilah asas merupakan terjemah dari bahasa Latin principiu atau bahasa Inggris principle dan bahasa Belanda beginselen yang artinya dasar, prinsip atau pedoman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Ada pula yang mengartikan asas sebagai sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyadarkan, untuk mengembalikan suatu hal yang hendak dijelaskan. Asas merupakan kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum. Paul Schouten menguraikan asas hukum sebagai berikut: pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Dari pengertian di atas, dampak bahwa peranan asas hukum sebagai meta kaidah yang berkenan dengan kaidah hukum dalam pembentuk kaidah perilaku. Asas hukum ini mempunyai fungsi ganda, yakni sebagai fondasi hukum sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum politik. G.W. Paton memberikan definisi asas hukum adalah: asas adalah suatu alasan yang dirumuskan secara luas yang mendasari adanya suatu norma hukum. Lebih lanjut, Paton menjelaskan bahwa asas merupakan suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan adanya asas hukum dapat diketahui bahwa hukum tumbuh dan berkembang. Diketahui bahwa hukum bukan sekedar kumpulan peraturan belaka, tetapi mengandung nilai-nilai tuntutan etis. Asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental hukum. Asas-asas yang berupa nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak bagi pembentukan perundang-undangan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang berisikan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam berpikir tentang hukum. Asas hukum tersebut bersifat abstrak dan ketika asas hukum tersebut dikonkretkan dalam kehidupan masyarakat akan terwujud suatu peraturan. Seringkali asas norma itu dianggap satuan yang tidak berbeda dan anggap ini ketentuan dapat dikatakan tidak benar karena asas dan norma adalah suatu yang berbeda. Perbedaan antara asas dan norma dapat dilihat sebagai berikut. 1. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan aturan yang real atau nyata. 2. Asas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan norma adalah penjabaran dari ide tersebut. 3. Asas hukum tidak mempunyai saksi, sedangkan norma hukum mempunyai sanksi. 4. Hukum merupakan latar belakang dari adanya suatu hukum nyata, sedangkan norma hukum adalah hukuman yang berdiri. Adapun fungsi hukum dapat dijabarkan sebagaimana yang diuraikan oleh Ahmad Ali yang membagi fungsi atas asas hukum ke dalam beberapa fungsi berikut. A. Fungsi taat asas. B. Fungsi mengatasi konflik. C. Fungsi rekayasa fungsional. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini dimaksud untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Menurut Van der Velde dalam bukunya asas menjadi dua, yaitu asas formal dan asas material. Asas formal yang dimaksud adalah asas tujuan yang jelas, asas organ atau lembaga yang tepat.
asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Sementara itu, asas-asas materi meliputi asas terminologis dan sistematika yang benar, asas dapat dikenal, asas diperlakukan yang sama dengan hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu. Menurut Hamid, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus didasari asas formal pembentukan peraturan undang-undangan yang patut meliputi: 1. Asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas dapat dikenali. Sekian penjelasan saya. Saya tutup dengan doa. Terima kasih.